Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Naila Syarifah Rahma dari 10-4 sebagai pembicara 1. Saya Cantika Putri Alia dari kelas 10-4 sebagai pembicara 2. Dan saya Mabade Haira Uma dari kelas 10-4 sebagai pembicara 3. Baik, izinkan kami memaparkan mosi yang berjudul Dewan Juri menyatakan bahwa e-sport layak menjadi cabang olahraga nasional. Namun sebelumnya, saya akan memaparkan definisi e-sport itu sendiri. E-sport atau olahraga elektronik merujuk pada kompetisi permainan video yang diorganisir, seringkali dalam bentuk turnamen. E-sport mencakup berbagai genre permainan seperti permainan strategi, tembak-menembak, dan olahraga virtual. Pertandingan ini biasanya melibatkan pemain profesional yang bersaing di tingkat tinggi dan sering disiarkan secara langsung di platform streaming seperti Twitch atau YouTube. Selain itu, e-sport juga melibatkan komunitas yang besar, sponsor, dan liga resmi mirip dengan olahraga tradisional. E-sport semakin diakui sebagai lomba nasional di berbagai negara. Beberapa negara telah mengadakan turnamen resmi yang diakui pemerintah dan bahkan memasukkan e-sport dalam acara multi olahraga seperti Asian Games. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan pengakuan terhadap e-sport serta mendukung pengembangan industri games. Baik, terima kasih Naila atas penjelasan singkat mengenai e-sport. Kami di sini sebagai tim kontra menolak usulan bahwa e-sport harus diakui sebagai cabang olahraga nasional. Meskipun e-sport telah meraih popularitas yang luar biasa dan menghasilkan banyak penggemar, ada beberapa alasan dasar yang membuat kami yakin bahwa e-sport tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai cabang olahraga. Kami berpendapat bahwa olahraga tradisional melibatkan aktivitas fisik yang signifikan, seperti berlari, berenang, dan bermain bola. Dalam konteks ini, olahraga dianggap sebagai kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik, ketahanan, dan keterampilan motorik. Dalam riset yang sudah kami lakukan, banyak organisasi olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional (IOC), memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar suatu cabang dapat dianggap sebagai olahraga, seperti adanya unsur kompetisi, aturan yang jelas, dan elemen fisik. Dengan ini, e-sport adalah kompetisi permainan video yang sering dimainkan secara daring. E-sport berfokus pada strategi, keterampilan mental, dan koordinasi tangan mata. Kami juga berpendapat bahwa e-sport tidak memerlukan aktivitas fisik yang intens, maka tidak memenuhi kriteria dasar yang ditetapkan untuk suatu olahraga. Meskipun pemain e-sport memerlukan keterampilan dan konsentrasi yang tinggi, mereka tidak terlibat dalam kegiatan fisik yang signifikan seperti dalam olahraga tradisional. Dengan itu, media perlombaan e-sport juga dilakukan di depan layar, menggunakan komputer atau konsol permainan, yang membuatnya terlihat berbeda dari olahraga tradisional yang sering dilakukan di lapangan atau arena fisik. E-sport seringkali diadakan secara daring yang menambah argumen bahwa ini bukan olahraga sesungguhnya, karena tidak melibatkan interaksi fisik langsung antar peserta. Dalam pandangan ini, keberadaan e-sport di ruang virtual dianggap sebagai penghalang untuk memenuhi definisi olahraga yang umum diterima. Baik, terima kasih Naila dan Cantika. Kesimpulannya, kami sebagai tim kontra menolak usulan pengakuan e-sport sebagai cabang olahraga nasional dengan alasan-alasan yang jelas. Pertama, e-sport kurang memenuhi aspek fisik yang mendefinisikan olahraga tradisional, yang menekankan aktivitas fisik dan kebugaran. Kedua, dampak kesehatan dari bermain game dalam jangka panjang justru beresiko merugikan. Berbeda dengan tujuan utama olahraga yang meningkatkan kesejahteraan fisik. Ketiga, nilai-nilai yang dimiliki oleh olahraga tradisional seperti sportivitas dan kerjasama belum sepenuhnya terwujud dalam e-sport. Keempat, dampak sosial dari aktivitas gaming dapat mengurangi interaksi tatap muka dan membatasi kemampuan sosial remaja. Terakhir, pengakuan e-sport sebagai cabang olahraga nasional dapat mengalihkan pendanaan dan perhatian dari cabang olahraga tradisional yang membutuhkan lebih banyak dukungan. Oleh karena itu, demi mempertahankan nilai-nilai dan manfaat olahraga sejati, e-sport tidak seharusnya diakui sebagai cabang olahraga nasional.
Setelah mempertimbangkan semua bukti, kami yakin bahwa menolak e-sport sebagai lomba cabang nasional adalah pandangan yang paling masuk akal. Karena dampak yang akan terjadi sangat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan, seperti ketergantungan yang merugikan fisik, mental, serta keterbatasan mereka dengan dunia luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.